Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami berdua tentunya dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Parepare? Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi kita pada hari ini. Kebijakan pemerintah menutup sejumlah objek wisata di Kota Parepare diambil sebagai langkah preventif pencegahan merebaknya virus corona, mulai diberlakukan sejak 26 Maret yang lalu. Guna mencegah penularan virus corona di keramaian, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kembali mengambil kebijakan dengan menutup tempat keramaian dan objek wisata di Parepare pada Kamis 26 Maret 2020. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi penularan virus corona di luar ruangan, terutama di keramaian. Objek wisata dan tempat keramaian yang sementara ditutup diantaranya Kebun Raya Jompie, alun-alun Lapangan Andi Makassau, Taman Mati Rotasi, dan pelataran Tonrangan Riverside. Menurut Kepala Sub Bidang Kerjasama Lembaga Pariwisata di Sporapar Kota Parepare, Musakir AM, penutupan ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan upaya preventif dalam menangkal penyebaran wabah virus corona di Parepare dan akan dibuka kembali setelah keadaan sudah mulai kondusif. Jadi kami dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk sementara menutup beberapa tempat. Jadi semua tempat-tempat keramaian itu kami tutup. Kayak termasuk Tonrangan, alun-alun, Mati Rotasi, itu kami tutup untuk sementara waktu sampai suasana kembali kondusif. Jadi kami harap kepada semua masyarakat Kota Parepare untuk sementara tidak dulu melakukan keramaian di tempat-tempat publik. Ini untuk keselamatan kita bersama. Penutupan dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan "Ditutup sementara" yang dipasang di tiap-tiap pintu masuk objek wisata dan tempat keramaian. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pasukan Amal Soleh atau Paskas Kota Parepare yang merupakan salah satu ormas yang bergerak di bidang kemanusiaan ikut membantu pemerintah mengatasi COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Upaya pencegahan wabah corona bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk bisa menangkal penyebaran virus corona, namun itu tidaklah maksimal apabila elemen masyarakat juga tidak ikut membantu. Hal inilah yang mendorong salah satu organisasi masyarakat atau ormas, Pasukan Amal Soleh atau Paskas Kota Parepare, yang merupakan salah satu ormas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Mereka juga ikut turun membantu pemerintah dalam menangkal penyebaran virus corona dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan terhadap sarana umum seperti tempat keramaian, rumah ibadah, pondok pesantren, dan rumah-rumah warga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Paskas Parepare berinisiatif untuk mencegah corona masuk Parepare dengan salah satu kegiatannya seperti ini, menyemprot disinfektan di tempat umum. Kita targetkan di pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, dan rumah-rumah ibadah, khususnya masjid. Selain melakukan penyemprotan, Paskas juga ikut mengedukasi masyarakat agar membantu pekerjaan pemerintah dalam menangkal penyebaran virus corona dengan cara mengurangi aktivitas di luar rumah atau melakukan inisiatif untuk bersama-sama membasmi penyebaran wabah corona tersebut. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh
Kegigihan dan totalitas para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan memutus mata rantai COVID-19 mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah daerah. Bahkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH berharap agar Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau Dr. Reni Angrenisari dapat memberikan perhatian lebih kepada tim COVID-19. Di balik proses penanggulangan wabah virus corona, tentunya tidak lepas dari peran para tenaga medis yang selalu setiap saat mendampingi dan mengobati pasien hingga sembuh. Untuk mengapresiasi kerja-kerja tenaga medis, khususnya yang bertugas di Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare akan memberikan reward kepada tim medis RSUD Andi Makassau yang telah menjadi garda terdepan dalam melawan virus mematikan ini. Kerja keras mereka dengan niat dan totalitas mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien yang terindikasi, baik ODP, PDP, bahkan dengan pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang menangani pasien corona. Dirinya menyadari tenaga medis ini bekerja dengan niat dan totalitas memberikan pertolongan kepada pasien. Mereka adalah garda terdepan dan pahlawan menyelamatkan masyarakat. Maka hal tersebut Wali Kota memerintahkan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan yang telah tulus melayani pasien corona, dan insya Allah pada akhirnya pemerintah kota akan memberikan reward. Saya sebagai pemerintah daerah tentunya tidak tinggal diam atau memberikan apresiasi, dan saya sudah perintahkan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan, tenaga medis kami ini, dan insya Allah pada akhirnya pemerintah kota akan memberikan reward penghargaan. Bentuknya seperti apa, kita tentu akan mengkaji sesuai dengan regulasi yang ada. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, fasilitas video call diberikan oleh Lapas Kelas 2A Parepare untuk memenuhi hak warga binaan agar tetap bisa bertatap muka dengan keluarganya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Parepare menutup sementara layanan jenguk warga binaan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas. Sebagai alternatif, pihak lapas menyediakan layanan video call bagi warga binaan agar bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dalam proses layanan ini, warga binaan disediakan waktu tertentu secara bergantian untuk berkomunikasi melalui video call di bawah pengawasan petugas. Dengan menggunakan beberapa monitor serta perangkat aplikasi media sosial yang juga difasilitasi oleh layanan internet agar sambungan video tidak terganggu. Fasilitas video call diberikan Lapas Kelas 2A Parepare untuk memenuhi hak warga binaan agar tetap bisa bertatap muka dengan keluarga. Meski demikian, keluarga masih diperkenankan mengirimkan makanan bagi warga binaan, namun terlebih dulu diperiksa oleh petugas lapas agar tidak terkontaminasi dengan virus yang berasal dari luar lapas. Erwin TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh. Kembali lagi bersama kami pemirsa, sesuai dengan jadwal pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP semestinya harus digelar dalam waktu dekat. Namun melihat kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya pemerintah melakukan pembatalan UNBK. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Parepare yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dipastikan batal. Hal tersebut diungkapkan langsung PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris, yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Pembatalan UNBK untuk tingkat SMP ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, di mana keputusan ini diambil sebagai kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi virus corona. Tahun 2020
itu sudah jelas bahwa dibatalkan, bahwa tidak ada lagi, bukan ditunda ya, beda kan? Memang sudah tidak ada. Nah, apa artinya kita kan mengikut ada aturan yang lebih tinggi tentang kayak saudara-saudara, itu kita harus patuhi dan mencermatikan itu bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi penyebaran virus COVID-19 ya, atau virus corona ini. Arifuddin menambahkan, untuk menentukan nilai ujian nasional yang digunakan dalam menentukan kelulusan para pelajar tersebut, nantinya pihak sekolah akan menggunakan beberapa nilai akhir semester ganjil dan semester genap yang terakhir, serta ditambah sejumlah penilaian terkait prestasi yang dimiliki para siswa. Metode serupa juga akan diberlakukan pada pembatalan ulangan kenaikan kelas. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar yang ditemui baru-baru ini menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare diantaranya terkait pelaksanaan sholat Jumat ke depannya untuk ditiadakan sementara waktu. Berikut informasi selengkapnya. Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan dan Majelis Ulama Indonesia serta surat edaran Wali Kota Parepare terkait dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Sulawesi Selatan untuk mencegah penyebaran virus corona, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar yang ditemui baru-baru ini menghimbau masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare diantaranya, terkait pelaksanaan sholat Jumat ke depannya untuk ditiadakan sementara dan digantikan dengan sholat duhur di rumah masing-masing, serta mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sebab daerah Sulawesi Selatan sudah masuk daerah pandemi COVID-19. Olehnya itu, kami mengimbau, pertama, pelaksanaan sholat Jumat ke depannya untuk sementara ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur masing-masing di rumah. Begitupun dengan sholat wajib lainnya karena daerah Sulawesi Selatan sudah masuk daerah pandemi COVID-19. 2. Kepada umat muslim khususnya di wilayah Kota Parepare untuk sementara tidak menggelar kegiatan yang dapat mengumpulkan massa. Ketiga, pelaksanaan ibadah bagi umat Nasrani, Hindu, Buddha dan Konghucu secara tatap muka dapat diganti dengan pemanfaatan teknologi digital dan media sosial lainnya. Keempat, bagi masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan diri serta memperbanyak doa agar Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare, dapat terhindar dari wabah COVID-19. Mari bersama-sama kita penuh dengan kekompakan untuk secara bersama-sama mencegah penularan virus corona ini. Tidak hanya sekedar himbauan, pihak Kementerian Agama Kota Parepare sejak 26 Maret kemarin untuk sementara meniadakan pelayanan secara langsung guna sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm, Mi. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh pemerintah daerah terus berupaya memberikan edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat dengan intens melakukan publikasi keliling yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare intens melakukan publikasi keliling terkait pencegahan penyebaran virus corona kepada masyarakat.
Publikasi keliling ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah Kota Parepare untuk menghimbau warganya agar tetap waspada akan bahaya virus corona yang saat ini tengah melanda tanah air. Adapun himbauan yang disuarakan ke warga agar supaya tetap tenang dan menjaga diri masing-masing seraya menerapkan pola hidup sehat dan bersih, membiasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun, mengurangi aktivitas di luar rumah atau tidak bepergian keluar kota. Kemudian, warga juga dihimbau apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit dengan gejala demam tinggi, sesak nafas, sakit kepala dan tenggorokan sakit, segera memeriksakan diri atau menghubungi call center 112 yang siap siaga 1x24 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI mengatakan publikasi keliling telah dilakukan sejak 17 Maret dengan menyisir semua wilayah di Kota Parepare, baik dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor. Selain mobile dengan menggunakan pengeras suara, Kominfo Parepare juga aktif mensosialisasikan penanganan virus corona melalui siaran radio peduli dan TV Peduli Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rustin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.